Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Partai Umat gagal ikuti pemilu 2024 karena tidak memenuhi syarat undang-undang. Komisi Pemilihan Umum menyatakan 17 partai yang lolos untuk ikut pemilu 2024 dengan rincian 9 parpol parlemen dan 8 parpol non-parlemen. Akibatnya, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Pak Amin Rais meradang. Seperti biasa, berbagai tuduhan keluar dengan mudahnya dari mulut Pak Amin. Sepertinya penambahan usia tidak menjadikan Pak Amin makin arif dan bijaksana, tapi makin emosional. Apa tuduhan yang disampaikan Pak Amin Rais? Lalu apa respon parpol lain atas pernyataan Pak Amin? Apa dasar KPU tidak meloloskan Partai Umat? Benarkah ada campur tangan pemerintah pada keputusan KPU? Kita bedah di Om Ben, opini dan beni yang bernas dan berkualitas sesaat lagi. KPU menyatakan gagalnya Partai Umat untuk mengikuti pemilu 2024 dikarenakan tidak mampu memenuhi syarat yang disebutkan undang-undang. Disebutkan dalam pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Junto pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 dan pasal 173 ayat 2 mensyaratkan partai politik harus dinyatakan memenuhi syarat di seluruh provinsi di Indonesia. Partai Umat di 2 provinsi yakni Sulawesi Utara dan NTT gagal lolos. Otomatis Partai Umat tidak bisa mencukupi yang diminta oleh undang-undang. Dan kemudian keluarlah segala suuzon yang ada bukan hanya akan menggugat KPU ke Bawaslu, namun Pak Amin juga menuding ada intervensi pemerintah. Mantan pendiri PAN itu menyebut kepala negara ingin memborong kebenaran dan tidak ingin ada pendapat yang berbeda karena itu mengganggu. Alasannya Partai Umat sering mengkritik kebijakan pemerintah. Padahal selama proses pendaftaran dan verifikasi, parpol tentu wilayah KPU bukan domain pemerintah. Mengapa mantan akademisi yang sempat menyandang gelar profesor bisa sengawur itu? Adakah ini pertanda karma perbuatannya di masa lalu? Kita tentu masih ingat ketika pemilu tahun 1999, waktu itu dukungan ke Megawati untuk jadi presiden sangat terbuka lebar. Sistem pemilihan presiden masih berada di tangan MPR. Pak Amin Rais menggalang kekuatan dalam poros tengah. Bu Megawati dari PDIP dijegal sehingga tidak terpilih menjadi presiden secara mendadak. Pak Amin mengajukan Gus Dur dari PKB dan terpilih Gus Dur menjadi presiden. Tidak sampai 2 tahun karena tidak cocok dengan kepemimpinan Gus Dur. Pak Amin Rais menggalang kekuatan politik dan melengsarkannya. Tuduhannya pada penurunan Gus Dur kasus Brunei Gate dan Bulog Gate. Meskipun sampai sekarang tidak pernah ada pengadilan pada kedua kasus itu. Nampaknya Pak Amin ini hobi sekali mainan politik. Dan semua harus sesuai dengan apa yang disangkakan. Tuduhan Pak Amin pun tidak hanya itu. Dia menyebut presiden dikelilingi oleh para penjilat demi kepentingan kelompok. Bagi para politisi, gaya berpolitik Pak Amin ini sering terkesan berani. Tapi sayangnya dari dulu apa yang dikemukakan sering tidak terbukti. Merespon lontaran itu, beberapa tokoh partai politik lain menyarankan
agar Pak Amin tidak sembarangan bicara. Habibur Rahman, Waketum Gerindra, memberi saran pada Pak Amin. Mereka turut prihatin dengan nasib Partai Umat pimpinan Pak Amin. Aktivis Partai Umat itu orang-orang baik, tapi kita tetap harus hormati mekanisme yang berlaku. Habibur Rahman juga mempertanyakan soal tudingan istana ikut campur. Apakah ada buktinya? Kata itu kata Pak Habibur Rahman. Kalau memang Partai Umat keberatan, maka bisa menempuh upaya ke Bawaslu. Tinggal bukti-bukti saja disiapkan secara maksimal. Mungkin Pak Amin berpikir masih seperti tahun 1999. Ketika dia bersama para kawan karibnya mendirikan Partai Amanat Nasional, Pak Amin, jangan bandingkan tahun 2020 dengan tahun 1999, Pak. Makin ke sini persyaratannya tentu makin berat. Kenapa makin berat? Agar tidak setiap orang bisa dengan bebas dan semaunya mendirikan partai politik. Partai politik itu menjadi instrumen penting demokrasi. Dan demokrasi adalah alat untuk memilih pemimpin. Artinya jika instrumen itu terlalu mudah, terlalu simpel, terlalu gampang, tidak menutup kemungkinan menyebabkan demokrasi tidak berkualitas. Jika demokrasi tidak berkualitas, pemimpin yang terpilih ikut tidak berkualitas. Ingat Pak Amin. Makin sulit itu tidak selalu ribet dan berat. Mendirikan parpol memang sebuah perjuangan agar di internal partai juga tumbuh seorang pemimpin yang mampu memperjuangkan visi partai. Jadi memang tidak mudah. Kalau tahun 1999 terlihat simpel, ya karena saat itu bisa dibilang Indonesia bukan negara demokrasi. Sebelum tahun 1999 kan di bawah kekuasaan Orde Baru yang totaliter. Sistem pemilu dan pelaksanaannya hanya seolah-olah demokratis. Makanya ketika Orde Baru tumbang, belum ada orang yang berpengalaman menjalankan demokrasi. Semua masih taraf belajar sehingga persyaratan mudah. Jangan-jangan Pak Amin menganggap ini masih tahun 1999. Daniel Johan, salah satu ketua DPP PKB, menyatakan, lolos tidaknya sebuah partai politik mengikuti pemilu itu sangat teknis, bukan politis. Artinya gagalnya Partai Umat bisa dibuktikan secara administratif. Jika memang Pak Amin merasa dicurangi, bisa melaporkan ke Bawaslu. Jadi, tudingan Pak Amin bahwa gagalnya Partai Umat karena permainan rezim itu jelas tidak benar. Sedangkan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, meminta Pak Amin Rais refleksi. Terbentuknya Partai Umat itu juga menunjukkan adanya tidak kompaknya Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dengan Pak Amin. Gagalnya Partai Umat juga wujud ketidakmampuan partai memenuhi syarat undang-undang. Bukan kesalahan orang lain, apalagi kesalahan pemerintah. Pak Amin harusnya sadar, makin bertambah waktu, makin bertambah usia. Apalagi sampai sekarang, anak-anaknya yang digiring mengikuti jejaknya juga tidak ada yang terdengar. Memang mereka ada yang jadi wakil rakyat baik di DPR maupun DPRD. Tapi mana suara kritisnya? Malah yang terungkap berita KDRT, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak Pak Amin. Pak tua sudahlah, engkau sudah terlihat lelah. Demikian opini
dan Beni berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.